Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab di dalam Matius pasal 26 ayatnya yang ke-38. Begini firman Tuhan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Tema renungan kita ini berjaga-jagalah. Tentu Bapak Ibu tahu semua bahwa ini kisah di mana Tuhan Yesus mengalami suatu gejolak karena dia akan menghadapi penderitaan, penyiksaan, dan penyaliban. Dan secara daging tentu ini menyakitkan. Memang ini belum terjadi, tapi pasti terjadi. Dia tahu ini terjadi karena dia adalah Tuhan. Di tengah-tengah pergumulannya, di tengah-tengah penderitaan yang akan dia hadapi, Tuhan Yesus memiliki sikap yang luar biasa. Sikapnya adalah dia datang sujud berdoa. Ketika dia berdoa, dia membawa murid-muridnya. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah. Kenapa? Karena memang tiba waktunya akan ada kesulitan, ada masalah yang dihadapi. Bukan hanya Tuhan Yesus sendiri yang mengalami, tetapi para murid. Mereka akan mengalami namanya perpisahan yang menyedihkan. Ayat 39 berkata, Matius 26 ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Ini adalah ungkapan Tuhan Yesus sendiri ketika dia menghadapi namanya pencobaan, menghadapi penderitaan yang mengerikan. Dia sujud berdoa, meminta petunjuk di sini, dan juga meminta supaya ini dapat dia lalui. Tapi ada kalimat yang menarik di sini, di mana Tuhan Yesus selalu tunduk, selalu tidak mementingkan keinginannya, kehendaknya, melainkan kehendak Bapa. Tentu dalam tema kita tadi disampaikan, berjaga-jagalah. Kenapa? Ketika seseorang sudah berjaga-jaga, dia sudah siap. Ketika ada masalah, ada problem,
yang dihadapi dia sudah siap. Kesiapan dirinya akan memampukan dia untuk melalui semua itu dengan kekuatan, dengan kemampuan, dan tidak dengan kesedihan. Ketika kita sudah berjaga-jaga, maka kita sudah siap menghadapinya. Sehingga tidak perlu lagi menyalahkan keadaan yang ada. Sebab kita sudah tahu. Itu. Berjaga-jagalah. Masa-masa ini, Bapak Ibu, kita perlu berjaga-jaga. Bukan hanya berjaga-jaga tentang kesehatan kita karena virus corona, tapi kita juga harus berjaga-jaga terhadap iman kita. Karena saat ini kita digoncang. Kita sedang diperhadapkan satu situasi yang bisa membuat kita down, bahkan kita melupakan Tuhan. Dalam konteks yang berbeda, di mana penderitaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, dia berkata kepada murid-muridnya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Artinya ketika mereka sudah berjaga-jaga, mereka sudah siap menghadapi kenyataan yang ada. Kadang-kadang kita belum siap. Kenapa? Karena kita tidak berjaga-jaga, kita tidak waspada. Sehingga ketika terjadi sesuatu, sesungguhnya kita sudah tahu, tapi kita menganggap itu adalah sebagai spontanitas yang menyerang kita begitu saja, maka kita tidak berdaya. Tapi ketika kita sudah berjaga-jaga, kita sudah mempersiapkan mental, mempersiapkan apa yang harus saya lakukan. Tujuannya simpel, supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak menyalahkan keadaan, karena kita sudah diingatkan. Bapak Ibu, dalam renungan malam ini kita diingatkan supaya terus berjaga-jaga, waspada. Dalam kewaspadaan itu kita berdoa, sujud kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengantarkan kita dalam istirahat kita masing-masing, dan biarlah kita juga dapat tidur nyenyak sehingga kita besok bangun dengan kekuatan daripada Tuhan. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.